Tahun 1965, di sebuah pasar kecil di pinggiran desa Kadugede, hidup seorang kakek tua penjual bawang bombay bernama Mbah Kajeng. Warga hanya mengenalnya sebagai pedagang sederhana, yang setiap hari duduk di sudut pasar dengan lapak bawang yang tak pernah sepi pembeli. Namun, siapa sangka, di balik kesederhanaan tersimpan rahasia besar. Ia adalah pewaris ilmu kejawen kuno, ilmu yang sudah lama ditakuti dunia gaib. Malam itu, seorang perempuan desa bernama Sekli mendapati dirinya menjadi korban santet mematikan kiriman seorang lelaki pendendam bernama Kartowisesa. Tubuhnya panas dingin, rumahnya dipenuhi bau anyir, dan bayangan hitam menempel di langit-langit kamar. Di saat nyawa Sekli hampir melayang, bawang bombay yang ia beli dari Mbah Kajang berubah menjadi hitam, mengeluarkan bau menyengat, seakan melawan kekuatan jahat yang mengintainya. Dari sanalah rahasia Mbah Kajang terbongkar. Untuk melindungi Sekli, ia harus membuka kembali pusaka ilmu yang selama ini ia pendam karena janji kepada gurunya. Jangan sekali-kali menyalakan api ilmu, kecuali untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Dan malam itu, perang gaib tak terelakkan antara ilmu hitam Kartowisesa melawan kekuatan tua yang terikat doa dan rahasia bawang sang kakek sakti. Inilah kisah mencekam tentang santet mematikan yang berbalik pada pengirimnya, dan rahasia bawang Mbah Kajang yang akhirnya terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Tahun 1965, di sebuah desa kecil bernama Kadugede, kehidupan berjalan sederhana. Desa ini berada di pinggiran hutan lebat, dikelilingi sawah yang luas, dan sungai yang airnya mengalir tenang. Namun, di balik kesederhanaannya, Kadugede menyimpan banyak cerita mistis yang kerap diperbincangkan oleh para tetua. Desa ini dipercaya menjadi lintasan makhluk halus yang tidak kasat mata, terutama ketika malam Jumat tiba. Setiap hari pasaran, desa Kadugede menjadi ramai. Pasar kecil yang terletak di ujung desa selalu dipenuhi orang-orang dari berbagai kampung sekitar. Mereka menjajakan hasil bumi, ternak, dan kebutuhan pokok. Suasana pasar tradisional itu khas, riuh suara tawar-menawar, bau keringat bercampur aroma bumbu dapur, serta teriakan para penjual yang berlomba menawarkan dagangan. Di sudut pasar yang tidak begitu menonjol, ada seorang kakek tua yang setiap hari menjual bawang bombay. Namanya Mbah Kajang. Tubuhnya kurus, punggungnya bungkuk, dan wajahnya penuh keriput. Rambutnya sebagian besar telah memutih, meski masih tersisa helai-helai hitam yang kusut. Ia mengenakan baju lusuh warna coklat yang sudah memudar, dan sebuah ikat kepala hitam yang selalu melekat. Tangannya berurat, kukunya agak panjang, namun matanya tajam, seolah menyimpan rahasia yang tidak bisa dibaca orang biasa. Kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai pedagang bawang tua yang hidup pas-pasan. Dagangannya tidak pernah banyak, hanya beberapa ikat bawang bombay yang tersusun di atas tikar lusuh. Meski begitu, ada hal aneh yang sering diperhatikan para pembeli. Bawang dagangan Mbah Kajang selalu segar, tidak pernah busuk, meski sudah berhari-hari dijual. Bahkan, aromanya berbeda, lebih tajam namun menenangkan. Orang-orang desa kerap berbisik-bisik. Ada yang bilang Mbah Kajang punya cara rahasia merawat bawang. Ada juga yang beranggapan ia memelihara khodam penjaga. Namun, karena sosoknya pendiam dan tidak pernah membuat masalah, orang-orang memilih diam, menganggap semua itu hanya cerita iseng. Hari itu, pasar sedang ramai. Matahari baru saja naik, cahaya pagi menembus celah dedaunan dan atap rumbia pasar. Suara ayam berkokok masih terdengar, bercampur dengan hiruk-pikuk jual-beli. Di tengah keramaian itu, seorang perempuan desa bernama Sekli datang ke pasar. Ia masih muda, mungkin sekitar usia akhir 20-an. Wajahnya teduh, tubuhnya sehat, dan ia dikenal sebagai sosok yang rajin membantu tetangga. Sekli membawa keranjang bambu di tangannya. Ia membeli sayur, ikan, dan sedikit rempah untuk kebutuhan rumah. Ketika melewati sudut pasar, matanya tertuju pada lapak sederhana Mbah Kajang. Bawangnya masih segar, embok, tanya Sekli, suaranya lembut. Mbah Kajang mengangkat wajahnya perlahan. Sorot matanya tajam, tapi bibirnya tersenyum tipis. Segar, enduk. Ambil saja. Pas untuk masakanmu hari ini. Sekli mendekat, mengambil beberapa buah bawang bombay yang besar-besar. Anehnya, ketika disentuh, bawang itu terasa dingin, seolah baru saja dikeluarkan dari tanah yang masih basah. Ia sempat heran, tapi tidak banyak berpikir. Berapa, Mbah? Ambil secukupmu.
Bayar seikhlasmu. Jawaban itu membuat Sekeli ragu. Biasanya pedagang selalu menyebut harga. Tapi Mbah Kajang berbeda, ia sering membiarkan pembelinya membayar seikhlas hati. Sekeli kemudian mengeluarkan beberapa keping uang logam, meletakkannya di tangan Mbah Kajang. Sambil menerima uang itu, Mbah Kajang menatap Sekeli agak lama. Ada sesuatu di balik tatapannya, seperti membaca isi hati. Sekeli sempat merasa janggal, namun segera mengalihkan pandangan. "Terima kasih, Mbah. Semoga laris dagangannya," ucapnya singkat sebelum melangkah pergi. Mbah Kajang hanya mengangguk. Tangannya yang kurus merapikan kembali ikatan bawang di atas tikar. Matanya sempat melirik punggung Sekeli yang menjauh, lalu bergumam pelan, seolah hanya dirinya sendiri yang mendengar. "Semoga kuat menahan badai, Nduk, semoga kuat." Ucapan itu tenggelam dalam keramaian pasar, tak seorang pun memperhatikannya. Menjelang siang, pasar mulai sepi. Para pembeli berangsur pulang, pedagang membereskan dagangan masing-masing. Mbah Kajang pun menggulung tikarnya, mengikat sisa bawang yang tak laku, dan berjalan pulang perlahan dengan tongkat tuanya. Tidak ada yang tahu, di balik langkah lambatnya, Mbah Kajang menyimpan beban masa lalu yang berat. Di desa, Mbah Kajang hidup sendiri di sebuah gubuk kecil dekat pemakaman tua. Ia jarang bergaul, kecuali saat berjualan. Meski begitu, beberapa orang pernah melihat hal aneh dari rumahnya. Kadang ada cahaya merah berkilat di malam hari, kadang terdengar suara orang melantunkan doa dengan nada lirih. Namun, ketika ditanya, Mbah Kajang selalu menutup mulut. Malam itu, di rumah Sekeli, angin bertiup agak kencang. Daun-daun pisang bergetar, suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Sekeli menyiapkan masakan dari belanjaannya siang tadi. Ketika ia memotong salah satu bawang bombay dari Mbah Kajang, tiba-tiba tercium aroma tajam yang berbeda dari bawang biasanya. Aroma itu seakan menusuk hidung, membuat Sekeli merinding tanpa alasan. Ia sempat berhenti, menatap bawang yang baru saja terbelah. Dalam cahaya lampu minyak, bawang itu terlihat berkilau, seakan mengeluarkan cahaya samar. Sekeli tercekat, tapi mencoba mengabaikan. Ia melanjutkan memasak, berpikir bahwa mungkin hanya perasaannya saja. Namun, sejak saat itu, sesuatu yang aneh perlahan mulai memasuki hidupnya. Malam pertama setelah Sekeli membeli bawang dari lapak Mbah Kajang, suasana di desa Kadugede terasa ganjil. Angin yang biasanya bertiup pelan mendadak berdesir kencang. Pepohonan bambu di sekitar rumah Sekeli bergesekan menimbulkan suara lirih seperti bisikan manusia. Lampu minyak di ruang tengah sesekali berkedip, nyalanya mengecil, lalu membesar kembali. Sekeli yang baru saja selesai makan malam bersama ibunya, mulai merasa tubuhnya tidak enak. Demam menyerang, tapi anehnya, panas dingin datang bergantian. Keringat dingin mengalir dari pelipis, namun kulit tangannya terasa panas seperti terbakar. Ibunya mengira Sekeli masuk angin. Ia menyiapkan minyak gosok, mencoba mengurut punggung putrinya. Tetapi setiap kali tangan ibunya menyentuh tubuhnya, Sekeli justru meringis kesakitan. "Kenapa, Nduk? Kok panas sekali tubuhmu?" Suara ibunya panik. Sekeli hanya menggeleng lemah. Pandangannya mulai berkunang-kunang, dan telinganya dipenuhi suara-suara asing. Seperti bisikan yang datang dari segala arah, lirih tapi menusuk telinga. "Matikan lampu, matikan, biar gelap. Aku datang untukmu, kau tidak akan bisa tidur malam ini." Bisikan itu membuat bulu kuduk Sekeli berdiri. Ia memejamkan mata erat-erat, berharap semua itu hanya ilusi. Tapi semakin ia menutup mata, semakin jelas suara itu terdengar. Gangguan pertama. Menjelang tengah malam, gangguan semakin menjadi. Dari langit-langit kamar, muncul bayangan hitam menempel seperti noda besar. Semula diam, lalu perlahan bergerak, seolah merayap mengikuti setiap tarikan napas Sekeli. Bentuknya tidak jelas, kadang menyerupai manusia tanpa wajah, kadang hanya gumpalan asap pekat. Sekeli menjerit pelan, tubuhnya gemetar hebat. Ibunya yang mendengar segera masuk ke kamar. Tapi aneh, begitu ibunya menyalakan lampu, bayangan itu menghilang seketika. Ibunya tidak melihat apa-apa, hanya Sekeli yang pucat dan ketakutan. "Jangan takut, Nduk. Mungkin hanya mimpi," kata ibunya menenangkan. Tapi Sekeli tahu, itu bukan mimpi. Bau anyir darah tiba-tiba memenuhi ruangan. Semakin lama semakin menusuk. Bau itu jelas berasal dari langit-langit, dari tempat bayangan tadi muncul. Ibunya mulai merasa aneh juga, tapi memilih diam. Malam itu, ayam-ayam di kandang belakang rumah berkokok keras tak henti-henti, padahal bukan waktunya. Tak lama, satu persatu ayam ditemukan mati, darah keluar dari paruhnya tanpa sebab jelas. Kartowisesa dan kebencian lama. Di sisi lain desa,
seorang lelaki bernama Karto Wisesa duduk bersila di ruang gelap rumahnya. Wajahnya penuh kebencian, matanya merah, dan di hadapannya ada sesajen, kelapa muda, kemenyan, serta seikat rambut manusia. Karto melantunkan mantra lirih dengan suara parau, sambil menusukkan jarum-jarum ke dalam boneka kecil dari kain kafan. Karto Wisesa bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai lelaki keras kepala, penuh iri hati. Dulu keluarganya sempat berselisih dengan keluarga Sekeli soal tanah warisan. Keluarga Karto kalah, membuat dendam itu membara hingga bertahun-tahun. Ia mencari jalan balas dendam, dan memilih menempuh jalan hitam. Malam itu, Karto yakin kiriman gaibnya sudah sampai ke rumah Sekeli. Ia tersenyum puas membayangkan gadis itu menderita. "Rasakan, Sekeli, keluarga kalian akan binasa satu persatu. Kau duluan jadi tumbalnya," gumamnya dingin. Sekeli kehilangan kekuatan. Kembali di rumah Sekeli, keadaan semakin memburuk. Tubuhnya makin lemah, napasnya berat. Ibunya sudah mencoba memberi air putih, tapi setiap kali diminum, air itu terasa pahit di tenggorokan Sekeli. Perutnya sakit luar biasa, seperti dirobek dari dalam. Tengah malam, suara ketukan keras terdengar di pintu rumah. Duk, 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 3 kali, lalu hening. Ketika ibunya membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang menyusup masuk. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar dari atap. Berat, menyeret, seolah ada sesuatu berjalan di atas rumah. Sekeli menjerit, tubuhnya kejang-kejang. Matanya terbuka lebar, tapi bola matanya berputar ke atas, hanya putihnya yang terlihat. Ibunya menangis ketakutan. Tak tahu harus meminta tolong pada siapa, karena malam sudah larut. Tetangga pun tak berani keluar rumah, sebab mereka juga mendengar suara aneh dari arah rumah Sekeli. Tanda dari bawang Mbah Kajang. Dalam keadaan kritis itu, tiba-tiba aroma menyengat keluar dari dapur. Sekeli yang masih setengah sadar mencium bau itu. Ia tahu, itu bau bawang bombay yang siangnya ia beli dari Mbah Kajang. Ibunya berlari ke dapur, mencari sumber aroma. Betul saja, bawang yang diletakkan di wadah bambu berubah warna. Kulitnya yang tadinya kuning kecoklatan kini menghitam pekat, seakan terbakar dari dalam. Asap tipis mengepul darinya, namun anehnya, asap itu tidak menimbulkan bau gosong, melainkan aroma tajam yang menusuk hingga membuat mata berair. Saat asap itu menyebar ke seluruh rumah, suara langkah di atap mendadak hilang. Bayangan hitam di langit-langit kamar perlahan menghilang, seolah terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuh Sekeli yang kejang mulai mereda, meski wajahnya masih pucat. Ibunya hanya bisa terdiam, bingung dengan apa yang terjadi. Ia tak pernah tahu bawang bisa berubah seperti itu. Namun, dalam ketakutannya, ia merasakan sedikit kelegaan. Malam pertama itu menjadi awal dari teror panjang. Meski gangguan berhasil mereda sejenak, Sekeli sadar ancaman belum berakhir. Apapun yang dikirim ke rumahnya masih mengintai, mencari celah untuk masuk kembali. Dan di sudut desa, seorang kakek tua yang berjualan bawang sudah tahu apa yang terjadi. Mbah Kajang, dari gubuknya dekat pemakaman, duduk tenang sambil menatap ke arah rumah Sekeli. Tangannya menggenggam erat tongkat kayu tuanya. "Sudah dimulai," bisiknya lirih. "Waktunya aku melanggar janji lama." Pagi menyapa desa Kadu Gede dengan suasana murung. Kabut tipis turun dari arah hutan, menutupi sawah dan jalan desa. Burung-burung enggan berkicau, dan beberapa warga berbisik bahwa malam tadi mereka mendengar suara-suara ganjil dari arah rumah Sekeli. Namun, tak seorang pun berani mendekat. Di dalam rumah itu, Sekeli masih terbaring lemah. Tubuhnya dingin, wajah pucat, keringat dingin membasahi lehernya. Ibunya duduk di samping ranjang, wajahnya cemas dan kelelahan. Sisa bawang yang semalam menghitam masih tergeletak di dapur, kini sudah mengeras seperti batu arang. Sejak kejadian itu, rumah Sekeli seperti kehilangan kehidupan. Ayam-ayam yang tersisa tak mau mendekat ke halaman. Kucing peliharaan kabur entah kemana. Malam sebelumnya, suara bayangan dan ketukan pintu memang mereda ketika bawang itu berubah hitam, tetapi rasa mencekam masih menyelimuti ruangan. Aroma yang menyengat. Menjelang siang, Sekeli mulai sadar dari pingsan. Ia membuka mata perlahan, masih dengan pandangan sayu. Tubuhnya lemas, seolah tulangnya kehilangan kekuatan. "Mak," panggilnya pelan. Ibunya segera mendekat. "Enduk, bagaimana rasanya sekarang?" Sekeli menggeleng. "Masih sakit, Mak, perutku panas sekali." Tiba-tiba aroma menyengat kembali tercium. Bukan dari dapur, melainkan dari dalam kamar Sekeli sendiri. Ibunya melirik ke arah sudut ruangan. Di situ, bawang yang dibawa masuk semalam untuk dijadikan masakan, kini berubah warna. Dari kuning segar menjadi hitam pekat.
Kulit luarnya retak-retak, mengeluarkan asap tipis seperti dupa terbakar. Ibunya ketakutan. Ia segera menutup hidung dan mencoba membuang bawang itu keluar. Tapi begitu ia pegang, bawang itu terasa berat dan panas, hampir mustahil diangkat dengan tangan kosong. Seolah ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Sekali menatap bawang itu dengan mata membelalak. Meski tubuhnya lemah, ia bisa merasakan hawa aneh dari benda itu. Namun, anehnya, setiap kali asap dari bawang menyebar, perih di tubuhnya sedikit mereda. Bayangan hitam yang sejak tadi melayang di langit-langit rumah juga perlahan memudar. Bisikan gaib. Saat ibunya panik, sekali mendengar suara lirih, seperti bisikan yang muncul dari arah bawang hitam itu. "Jangan takut, aku melindungimu, jangan takut." Sekali tertegun. Ia mencoba memastikan, tapi ibunya tidak mendengar apa-apa. Suara itu hanya masuk ke telinganya. Bulu kuduknya meremang, antara takut dan lega. Bisikan itu terdengar lagi. "Katakan namanya, Mbah Kajang, hanya dia yang bisa menolongmu." Sekali menutup wajahnya dengan selimut, gemetar. Bagaimana mungkin bawang bisa berbicara? Tetapi, di dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Mungkin benar, kakek tua penjual bawang itu menyimpan sesuatu. Kartowisesa menguatkan santet. Di rumah lain, jauh dari tempat Sekeli, Kartowisesa sedang marah besar. Ia merasakan kirimannya tidak berjalan sesuai harapan. Mantranya semalam sudah ia bacakan dengan penuh kebencian, tapi justru ada kekuatan yang menahan. "Siapa yang berani menghalangiku?" geramnya. Ia kembali duduk bersila. Di hadapannya ada kendi berisi air kembang yang sudah menghitam. Ia menusukkan jarum lebih dalam ke boneka kain kafan yang menyerupai Sekeli. Kali ini, ia menambahkan rambut dan darah ayam hitam. Mantranya lebih berat, memanggil arwah gentayangan dari kuburan tua. "Kalau semalam kau bisa lolos, kali ini tidak. Aku akan hancurkan kau, Sekeli, kau dan keluargamu." Di saat bersamaan, angin mendadak bertiup kencang di desa Kadu Gede. Daun-daun pisang di sekitar rumah Sekeli meronta seperti disapu badai. Atap rumah berderak-derak. Lampu minyak di dalam kamar Sekeli bergetar hingga hampir padam. Tubuh Sekeli kembali menggigil. Matanya berair, tangannya gemetar memegang selimut. Namun, bawang hitam itu kembali mengeluarkan asap tebal, kali ini lebih pekat. Asap itu bergerak seperti kabut hidup, membentuk lingkaran pelindung di sekeliling ranjangnya. Pertanda dari bawang. Ibunya yang ketakutan mencoba membaca doa seadanya. Namun, Sekeli dengan suara lemah berbisik, "Mak, kita harus panggil Mbah Kajang." Ibunya terdiam. Bagaimana mungkin gadisnya menyebut nama itu? Bukankah Mbah Kajang hanya pedagang bawang tua yang tinggal sendirian di dekat makam? Namun, ketika bawang di kamar itu semakin menghitam hingga meleleh seperti arang cair, ibunya sadar, ini bukan hal biasa. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar lagi di pintu depan. Kali ini lebih cepat dan beruntun. Duk, 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 duk. Ibunya terlonjak kaget. Tapi sebelum ia sempat membuka pintu, ketukan itu berhenti mendadak. Hanya tersisa suara angin meraung di luar. Sekeli semakin yakin, semua ini ada hubungannya dengan bawang dari Mbah Kajang. Ia menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Mak, bawang ini bukan bawang biasa. Ada doa di dalamnya. Aku yakin Mbah Kajang tahu apa yang terjadi." Mbah Kajang mulai bergerak. Malam berikutnya, ketika Sekeli kembali diganggu, dari arah pemakaman tua dekat desa terlihat cahaya samar. Sosok Mbah Kajang duduk bersila, tongkatnya diletakkan di samping. Di hadapannya, ada tumpukan bawang yang sama seperti yang ia jual di pasar. Ia menggumam pelan, melantunkan doa-doa kuno yang hanya ia ketahui. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya berkilat penuh kewaspadaan. "Sudah waktunya, Guru, aku melanggar janjimu. Tapi demi jiwa yang terancam, aku harus menyalakan kembali ilmu ini." Tangannya yang keriput meraba bawang-bawang itu, lalu salah satunya dipegang erat. Dari ujung bawang, keluarlah asap tipis, sama persis seperti yang keluar di rumah Sekeli. Seolah ada jembatan gaib yang menghubungkan rumahnya dengan rumah Sekeli. Sekeli mendapat kekuatan. Di kamar Sekeli, asap dari bawang hitam semakin padat, membentuk semacam perisai. Tubuhnya yang tadi menggigil mulai hangat kembali. Ia bisa bernapas lebih lega. Bayangan hitam yang menggantung di langit-langit rumah mendadak hancur, terbakar oleh asap yang mengepul dari bawang itu. Ibunya terperangah, nyaris tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ya Allah, apa ini, Nduk?" Sekeli hanya bisa menatap bawang itu, kemudian berkata dengan suara lemah namun tegas, "Ini bukan bawang biasa, Mak. Mbah Kajang sudah memberinya doa. Hanya dia yang bisa menolong kita."
Kita harus memanggilnya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, untuk pertama kalinya, rahasia bawang Mbah Kajang perlahan terbuka. Benda sederhana yang selama ini dianggap hanya dagangan pasar ternyata menyimpan kekuatan gaib. Dan di kejauhan, Mbah Kajang sendiri sudah tahu, ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik penyamaran sebagai pedagang tua. Perang yang lebih besar akan segera datang, dan bawang hanyalah pintu pertama untuk membukanya. Malam di Kadu Gede terasa tidak biasa. Udara yang biasanya sejuk berubah gerah, langit penuh mendung meski belum turun hujan. Angin berhembus lirih, seakan membawa bisikan yang menyesakkan. Orang-orang desa mulai berdiam di rumah, menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Mereka tahu, ada sesuatu yang sedang bergolak di balik kegelapan. Sejak Mbah Kajang membuka kembali ilmu kejawennya untuk menyelamatkan Sekeli, desas-desus tentang dirinya tersebar. Sebagian warga pasar yang pernah membeli bawang darinya mulai merasakan keanehan. Bawang mereka tak cepat busuk, ada pula yang mengatakan rumahnya terhindar dari penyakit ternak. Tapi di sisi lain, teror masih menggantung. Setiap malam, rumah Sekeli masih dikepung bayangan hitam, hanya saja tak bisa masuk karena doa bawang hitam Mbah Kajang. Kartowisesa, sang pengirim santet, meradang. Ia bersemedi di sebuah gubuk tua dekat kebun bambu, menyiapkan ritual yang lebih berbahaya. Di hadapannya, seekor ayam hitam tanpa kepala berlumuran darah. Tangannya bergetar menorehkan rajah dengan darah itu ke tanah, mulutnya melafalkan mantra penuh dendam. Ia tak bisa menerima santetnya terpatahkan oleh seorang kakek tua yang dianggap remeh oleh banyak orang. Kalau bawang itu yang melindunginya, maka aku akan patahkan doa bawang. Aku akan datangkan penunggu tanah, yang bahkan kakek tua itu pun tak akan sanggup menahannya, gumam Karto dengan mata merah menyala. Di sisi lain, Mbah Kajang duduk di serambi rumahnya. Tongkat tua bersandar di samping, matanya menatap kosong ke arah langit malam. Ia tahu benar, ilmu yang dibuka kembali akan memancing perlawanan lebih keras. Telinganya menangkap suara gaib, lolongan panjang, suara perempuan menangis, dan gemerisik bambu yang tak pernah berhenti. Waktu semakin dekat, desah Mbah Kajang pelan. Sekeli yang malam itu tetap tinggal di rumahnya sendiri mulai merasa tak nyaman. Meski ada bawang hitam pemberian Mbah Kajang, ia tak bisa tidur. Bau anyir kembali tercium, lebih pekat dari sebelumnya. Bayangan di langit-langit kamar menebal, bergelantung seperti kelelawar raksasa. Dari celah pintu, muncul tangan kurus hitam berusaha meraih kakinya. Sekeli menjerit, tubuhnya lemas, tapi bawang hitam itu tiba-tiba berasap, mengeluarkan percikan kecil seperti bara api. Makhluk itu menjerit melengking dan lenyap. Mbah Kajang datang beberapa saat kemudian. Tongkatnya ia ketukkan ke tanah di depan rumah Sekeli, lalu berujar lirih. Kartowisesa, kau sudah melampaui batas. Kau memanggil penunggu tanah? Maka jangan salahkan bila tanah ini menelanmu sendiri. Ucapan itu bukan sembarang kalimat. Di dunia gaib, kata-kata Mbah Kajang adalah doa sekaligus perintah. Benar saja, saat itu pula Karto yang tengah melakukan ritual di gubuknya tiba-tiba merasa tanah bergetar. Api lilin padam sendiri, darah ayam hitam di tanah mendidih seperti air panas. Bayangan hitam yang dipanggilnya, sosok raksasa bertubuh penuh belatung, menoleh tajam ke arahnya. Alih-alih tunduk pada perintah Karto, makhluk itu malah menghampirinya dengan senyum menganga. Kau sudah menyerahkan tumbal? Tanya makhluk itu dengan suara bergemuruh. Karto terdiam. Ia hanya menyiapkan ayam hitam, bukan manusia. Ia pikir makhluk itu akan puas. Namun, makhluk itu menjerit keras, membuat daun bambu di sekitar gubuk bergoyang kencang. Tumbal manusia? Karto! Bukan ayam. Kau menipuku. Tubuh Karto langsung terpental, dadanya sesak. Ia berusaha melafalkan mantra perlindungan, tapi semua terasa sia-sia. Darah di tanah mulai membentuk pusaran, menarik tubuhnya perlahan. Ia menjerit, meraih apapun, tapi tanah terus menghisapnya. Di kejauhan, Mbah Kajang menutup mata, merasakan setiap detik yang terjadi. Tongkatnya ia tekan ke tanah, menarik garis doa ke langit. Seketika, kilatan cahaya menyambar ke arah gubuk bambu. Api biru menjilat, pusaran darah berhenti, dan makhluk hitam itu terikat di tempatnya. Namun, itu bukan akhir. Makhluk itu menoleh dengan mata merah membara ke arah Mbah Kajang, menembus jarak, menantangnya. Sekeli yang melihat Mbah Kajang menahan cahaya itu gemetar. Mbah, apa yang akan terjadi? Mbah Kajang tidak menjawab. Wajahnya pucat, urat di keningnya menegang. Ia tahu, dengan menahan makhluk itu, dirinya sedang mempertaruhkan jiwa. Perjanjian lamanya dengan gurunya bergema kembali, jangan nyalakan api ilmu, kecuali untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Dan malam itu,
Api ilmu benar-benar menyala. Gubuk Kartowisesa terbakar tanpa suara, hanya terlihat sinar biru dari kejauhan. Orang-orang desa yang melihatnya dari ladang menyangka ada kebakaran, tapi tak terdengar teriakan apapun. Saat mereka mendekat esok pagi, gubuk itu hanya tersisa abu, dan Kartowisesa menghilang tanpa jejak. Sekali selamat, tapi ia tahu teror belum benar-benar usai. Karena makhluk yang dipanggil Karto tidak lenyap, ia hanya terikat oleh doa Mbah Kajang. Dan selama ikatan itu ada, Mbah Kajang tidak bisa bebas. Malam itu, di bawah langit mendung, Mbah Kajang menatap ke arah hutan bambu yang hangus sebagian. Dengan suara rendah ia berbisik, "Karto, kau pikir aku yang menang? Tidak. Kau sudah menyalakan api lebih besar dari yang bisa kau kendalikan. Dan api itu kini terkurung di tubuhku." Sejak malam gubuk bambu terbakar itu, desa Kadugede diliputi bisik-bisik. Orang-orang membicarakan hilangnya Kartowisesa, ada yang bilang ia lari ke hutan, ada yang meyakini ia tewas terbakar, ada pula yang berani berbisik, Karto diseret makhluk gaib yang ia sendiri panggil. Namun yang pasti, sejak kejadian itu, hawa desa berubah. Angin malam semakin berat, bau anyir sering menyeruak dari arah kebun bambu, dan anjing-anjing kampung menyalak tanpa sebab. Mbah Kajang kembali ke pasar dengan wajah lebih tua dari sebelumnya. Keriputnya bertambah, matanya tampak lelah, langkahnya semakin berat. Orang-orang menyapanya, tapi kerap merasa segan karena sorot mata kakek itu seakan tembus menelanjangi isi hati. Sekeli yang masih trauma kini sering duduk di dekat lapak bawang Mbah Kajang, merasa lebih aman bila berada di dekatnya. Namun ada sesuatu yang tak dilihat orang, tubuh Mbah Kajang perlahan-lahan mulai berubah. Setiap malam, setelah pulang dari pasar, ia duduk sendirian di bilik bambu rumahnya. Tongkat tuanya menyala samar, kulit tangannya berurat hitam, dan napasnya terengah. Api biru yang ia gunakan untuk menahan makhluk Karto masih menyala di dalam tubuhnya. Kadang, dari cermin kecil tua di kamarnya, bayangan dirinya tampak bukan lagi Mbah Kajang, melainkan sesosok kakek dengan mata merah menyala dan tubuh setengah gosong. Ia hanya bisa menutup mata, merapal doa, berharap api itu tetap terkurung. "Guru, aku melanggar janji. Tapi bila tak kulakukan, nyawa Sekeli sudah melayang," bisiknya lirih. Sekeli mulai menyadari perubahan pada Mbah Kajang. Suatu sore, saat ia datang membawa air kelapa muda untuk sang kakek, ia melihat tubuh Mbah Kajang penuh luka gosong di punggungnya. Namun ketika ditanya, Mbah Kajang hanya tersenyum tipis. "Jangan risau, Sekeli. Luka tua. Tak usah kau pikirkan." Tapi Sekeli tahu, itu bukan luka biasa. Ada bau hangus yang terus keluar dari tubuh Mbah Kajang, seperti kayu terbakar yang tak padam. Malam itu, mimpi buruk menimpa Sekeli lagi. Ia melihat Kartowisesa dalam wujud mengerikan, tubuhnya setengah terbakar, separuh lagi berlumuran tanah. Karto berteriak, matanya melotot, lalu menunjuk ke arah Sekeli. "Bukan aku yang mati. Aku hanya menjadi perantara. Kau, dan kakek itu, akan binasa oleh api yang ia nyalakan sendiri." Sekeli terbangun sambil menangis, tubuhnya gemetar. Ia segera berlari ke rumah Mbah Kajang. Dan benar saja, ia mendapati sang kakek sedang duduk di serambi, tubuhnya berasap tipis, tongkatnya bergetar di tanah. "Sekeli," suara Mbah Kajang berat, "api itu, api yang menelan Karto kini menyatu denganku. Aku memang berhasil mengikat makhluknya, tapi ikatan itu ada dalam tubuhku. Aku tak bisa lepas." Sekeli menangis. "Mbah, kenapa harus Mbah yang menanggung semua ini?" Mbah Kajang menatapnya dengan mata sayu. "Karena begitulah jalan ilmu. Setiap doa yang menjaga nyawa orang lain, menukar sebagian jiwa si pemilik doa." Desa Kadugede semakin resah. Beberapa warga mulai bermimpi buruk yang sama. Seorang lelaki terbakar berjalan di pematang sawah, matanya kosong, tangannya meraih mereka. Banyak yang percaya itu arwah Karto, gentayangan menuntut balas. Ada pula yang yakin itu akibat ilmu Mbah Kajang yang terlalu kuat sehingga berbalik mengganggu desa. Kabar-kabar ini membuat Mbah Kajang semakin terasing. Beberapa orang mulai enggan membeli bawangnya, takut terkena bala. Hanya Sekeli yang tetap bertahan, membela Mbah Kajang di depan orang-orang. Namun ancaman nyata datang lagi. Suatu malam, saat Mbah Kajang sedang bermeditasi, api biru dalam tubuhnya meledak, membuat seluruh rumahnya bergetar. Sekeli yang ada di sampingnya terpental hingga hampir pingsan. Dari tubuh Mbah Kajang keluar sosok bayangan hitam, tinggi, bermata merah, tubuhnya penuh belatung yang menetes. "Aku, bebas separuh. Kau kira bisa mengikatku selamanya, tua bangka?" Suara makhluk itu bergema hingga keluar rumah, terdengar sampai ke tetangga yang langsung terkesiap.
Mereka melihat rumah Mbah Kajang bersinar biru, dengan bayangan hitam raksasa menjulang ke langit. Anjing-anjing menggonggong serentak, ayam berkokok tengah malam. Mbah Kajang, dengan sisa tenaga, menghantamkan tongkatnya ke tanah. Tanah bergetar, doa mengalir, dan makhluk itu terhenti. Tapi hanya sebentar. Ia tak lagi bisa menutup sempurna ikatan itu. Makhluk itu masih ada, hanya ditahan separuh tubuhnya di dalam diri Mbah Kajang. Setelah kejadian itu, orang-orang semakin takut. Ada yang mulai menganggap Mbah Kajang bukan lagi manusia biasa, melainkan bagian dari kegelapan yang ia lawan. Beberapa tokoh desa bahkan mendesak agar Mbah Kajang diusir, demi keselamatan kampung. Sekeli menangis mendengar kabar itu. Ia mendatangi para tetua desa, memohon agar tidak melakukan hal gegabah. Tapi rasa takut telah menguasai banyak orang. Mbah Kajang sendiri hanya diam. Ia tahu, semua ini adalah konsekuensi membuka kembali ilmu yang sudah ia kubur puluhan tahun. Dan kini, api ilmu itu tak hanya membakar tubuhnya, tapi juga perlahan mengikis kepercayaan orang kepadanya. Di satu sisi, ia berhasil menyelamatkan Sekeli. Tapi di sisi lain, ia membawa ancaman baru bagi seluruh desa. Malam itu, duduk sendirian di serambi, Mbah Kajang menatap bulan pucat di langit. Suara gurunya kembali terdengar di telinga batinnya. Jangan sekali-kali menyalakan api ilmu, kecuali untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Karena bila kau lakukan, bukan hanya musuhmu yang terbakar. Kau sendiri akan menjadi apinya. Dan Mbah Kajang sadar, saat itu telah tiba. Api ilmu kini benar-benar hidup di dalam dirinya. Sejak malam tubuh Mbah Kajang dipenuhi api biru yang meledak dan makhluk hitam itu menampakkan wujudnya, desa Kadugede tidak pernah sama lagi. Warga tidur dalam kegelisahan, hewan ternak mati mendadak tanpa sebab, sawah menguning meski belum waktunya panen. Bahkan sumur beberapa rumah mengeluarkan bau anyir, seolah darah bercampur air. Semua orang percaya, ada kekuatan gaib besar yang sedang menagih tumbal. Mbah Kajang mencoba menenangkan warga dengan tetap berjualan bawang di pasar kecil. Ia menyapa orang-orang, namun sedikit yang berani menatap matanya. Di antara keriput wajahnya, kini selalu tampak garis-garis gelap, seakan urat hitam menyembul dari dalam kulit. Kadang, ketika ia terbatuk, keluar asap biru tipis dari mulutnya. Itu cukup membuat beberapa orang lari terbirit-birit. Hanya Sekeli yang masih setia berada di dekatnya. Ia bahkan membantu menjaga lapak bawang, meski harus menghadapi cibiran orang. "Sekeli, kau tidak takut? Kakek itu bukan manusia lagi," bisik seorang tetangga. Namun Sekeli hanya menjawab tegas, "Kalau bukan manusia, tak mungkin ia menyelamatkan nyawaku waktu santet itu datang." Meski begitu, Sekeli pun tidak bisa menolak kenyataan. Malam-malamnya kini selalu dipenuhi mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia sering melihat Mbah Kajang duduk dikelilingi api biru, sementara makhluk hitam itu berbisik di telinganya. "Tumbal, serahkan tumbal, bila tidak, desa ini akan kubakar." Suatu malam, Sekeli terbangun dan mendapati suara itu nyata. Ia mendengar dari arah rumah Mbah Kajang, suara raungan panjang bercampur teriakan lirih. Ia segera berlari ke sana. Di dalam bilik bambu, Mbah Kajang terduduk lemas, tubuhnya dipenuhi luka gosong. Dari punggungnya, separuh wujud makhluk itu keluar, kepala besar penuh belatung, tangan panjang menjulur ke tanah, dan mulutnya terus mengulang kata-kata yang sama. "Tumbal manusia, satu jiwa, biarkan aku kenyang." Sekeli berteriak, "Mbah, jangan dengarkan." Mbah Kajang membuka mata, menatap Sekeli dengan wajah penuh penderitaan. "Sekeli, makhluk ini terikat di tubuhku. Ia menagih tumbal. Jika tak dipenuhi, ia akan mencari sendiri, dan desa ini akan binasa." Air mata Sekeli jatuh. Ia tahu kebenaran kata-kata itu. Bahkan tanpa tumbal, makhluk itu sudah membuat desa menderita. Namun bagaimana mungkin ia rela satu nyawa manusia dijadikan korban? Keesokan harinya, musyawarah desa digelar. Banyak warga menuntut agar Mbah Kajang pergi dari Kadugede, karena kehadirannya dianggap membawa malapetaka. Beberapa bahkan terang-terangan berkata bahwa satu tumbal lebih baik daripada seluruh desa yang hancur. "Kalau makhluk itu mau tumbal, biarkan saja kakek tua itu yang jadi korban," teriak seorang pemuda dengan emosi. Sekeli berdiri menentang. "Tanpa Mbah Kajang, aku sudah mati di santet Kartowisesa. Kalau kalian mengusirnya, sama saja kalian menyerahkan desa ini pada makhluk itu tanpa pelindung." Perdebatan semakin panas. Para tetua desa hanya bisa diam, bingung menentukan jalan keluar. Malamnya, keadaan makin mencekam. Anjing-anjing menyalak bersahutan, pohon bambu berderak patah, dan langit dipenuhi suara raungan panjang. Di tengah kegaduhan itu,
Mbah Kajang duduk di serambi rumahnya, tongkatnya bergetar di tangan. Sekeli ada di sampingnya, tak mau meninggalkannya sendirian. Sekeli, ujar Mbah Kajang lirih, jika aku harus jadi tumbal, biarlah begitu. Mungkin ini sudah garis yang digariskan guru-guruku. Ilmu yang kubuka harus ditutup dengan nyawa pemiliknya. Sekeli menangis keras. Tidak, Mbah. Itu bukan salah Mbah. Itu salah Kartowisesa. Kenapa Mbah yang harus membayar? Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari dalam tanah. Retakan kecil muncul di halaman rumah Mbah Kajang. Dari sana, asap hitam mengepul, dan wujud makhluk itu perlahan bangkit lebih jelas. Kali ini ia bukan lagi bayangan samar, melainkan hampir utuh, tubuhnya tinggi, kepalanya berlipat 3, setiap mulutnya berteriak meminta tumbal. Serahkan 1 jiwa malam ini, atau seluruh Kadu Gede akan jadi abu. Warga desa yang mendengar teriakan itu panik, sebagian berlari meninggalkan rumah, sebagian lain hanya bisa bersujud ketakutan. Mbah Kajang berdiri dengan sisa tenaganya, tongkatnya terangkat tinggi. Api biru menyembur dari ujung tongkat, membentuk pagar cahaya di sekeliling desa. Suara doa menggelegar dari mulutnya, membuat tanah bergetar. Namun setiap doa yang keluar membuat tubuhnya makin gosong, darah menetes dari mulutnya. Sekeli memeluk kakek itu dari belakang. Mbah, jangan serahkan nyawa Mbah. Pasti ada cara lain. Mbah Kajang berbisik dengan napas tersengal, kalau aku tak serahkan diriku, semua orang akan mati. Sekeli, kau harus kuat. Jagalah doa bawang itu. Suatu saat, rahasia ini harus kau teruskan. Malam itu, perang batin benar-benar terjadi. Di satu sisi, makhluk menagih tumbal, di sisi lain Mbah Kajang berjuang mempertahankan desa dengan sisa kekuatannya. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, suara samar terdengar dari kejauhan, suara seorang lelaki tertawa. Tawa itu milik Kartowisesa. Meski tubuhnya sudah lenyap, jiwanya ternyata masih berkelana, bersekutu dengan makhluk itu. Kau pikir kau menang, Mbah Kajang? Aku masih ada. Dan aku akan pastikan api yang kau nyalakan membakar semua yang kau lindungi. Malam itu desa Kadu Gede benar-benar berada di ambang kehancuran. Suara raungan dari makhluk hitam bercampur dengan tawa serak Kartowisesa yang seharusnya sudah lenyap. Warga berhamburan keluar rumah, sebagian bersembunyi di balik pematang sawah, sebagian lain hanya bisa sujud sambil menangis. Mereka tak pernah membayangkan, dendam satu orang bernama Karto bisa menyeret seluruh desa ke dalam kengerian gaib seperti ini. Di tengah kekacauan itu, Mbah Kajang berdiri dengan tongkatnya, tubuhnya sudah hampir tak kuat menahan api ilmu yang terus membakar dari dalam. Setiap doa yang ia ucapkan, setiap cahaya biru yang terpancar, membuat urat-uratnya menegang dan kulitnya pecah-pecah seperti tanah kering. Wisesa, jadi kau memilih melebur dengan makhluk ini, gumamnya berat, suara hampir pecah. Dari tubuh makhluk hitam itu, samar terlihat wajah Karto muncul di salah satu kepalanya. Mata melotot, lidah menjulur, dan tawa menggelegar. Aku tidak mati, tua bangka. Aku hanya lahir kembali. Dengan tubuh makhluk ini, aku akan menguasai Kadu Gede. Kau yang dulu dipuja sebagai pewaris ilmu kejawen, kini akan dilihat sebagai biang malapetaka. Sekeli yang berada di samping Mbah Kajang menjerit ketakutan. Ia melihat makhluk itu kini jauh lebih kokoh, tidak lagi sekadar bayangan. Tubuhnya berlapis tanah hitam, belatung terus menetes dari luka-lukanya, dan setiap langkahnya membuat bumi retak. Mbah Kajang menancapkan tongkat ke tanah. Cahaya biru meledak membentuk lingkar pelindung yang mengitari desa. Namun kekuatan itu semakin melemah. Api dalam tubuhnya memberontak, mencari jalan keluar. Sekeli, kata Mbah Kajang dengan suara tertahan, jangan mendekat. Aku mungkin tak bisa menahan ini lama. Air mata Sekeli jatuh deras. Mbah, jangan bicara begitu. Tanpa Mbah, aku. Cukup. Mbah Kajang menatapnya tajam. Kau harus ingat, bawang yang kuberikan padamu adalah kunci. Jika aku tumbang, kau yang harus meneruskan doa itu. Jangan biarkan ilmu ini hilang. Sekeli mengangguk dengan terisak, meski hatinya tak siap menerima kenyataan itu. Makhluk Karto melangkah maju, kepalanya yang 3 berteriak bersahut-sahutan. Serahkan tumbal, atau aku akan makan seluruh jiwa desa ini, mulai dari perempuan itu. Ia menunjuk Sekeli dengan jari panjang hitam. Mbah Kajang langsung melangkah ke depan, tubuhnya bergetar menahan sakit. Jika tumbal yang kau minta adalah nyawa, ambil nyawaku. Tapi jangan sentuh Sekeli atau warga desa ini. Makhluk itu tertawa bergema. Itu yang memang kuinginkan. Tapi jangan kira kematianmu akan menghentikan aku. Kau hanya akan membuatku semakin kuat. Warga yang bersembunyi dari kejauhan bisa melihat jelas percakapan itu. Sebagian mulai berbisik,
biarkan saja Mbah Kajang yang jadi tumbal. Itu bisa menyelamatkan kita semua. Sebagian lain masih ragu, karena mereka tahu tanpa Mbah Kajang, tak ada lagi pelindung. Pertarungan pun tak terelakkan. Tongkat Mbah Kajang beradu dengan cakar makhluk Karto. Setiap benturan menimbulkan kilatan biru dan ledakan tanah. Pohon bambu tumbang, atap rumah bergetar, bahkan air di sumur memancar keluar seolah ikut bergejolak. Sekeli hanya bisa berlari ke sana kemari, menyingkir dari puing-puing yang beterbangan. Namun matanya tak pernah lepas dari Mbah Kajang. Ia melihat tubuh kakek itu semakin gosong, tapi semangatnya tak padam. "Aku pewaris ilmu kejawen? Aku tak akan biarkan kadu gede jatuh ke tanganmu," teriak Mbah Kajang. Makhluk Karto meraung, membuka 3 mulutnya sekaligus, menyemburkan asap hitam pekat. Asap itu menembus lingkar pelindung, masuk ke rumah-rumah warga, membuat banyak orang pingsan. Sekeli hampir ikut terjatuh, tapi bawang hitam yang ia genggam tiba-tiba berasap, menahan serangan itu. Mbah Kajang melihatnya, dan tersenyum getir. "Benar, Sekeli. Itulah sebabnya kau harus tetap hidup." Namun serangan makhluk itu semakin ganas. Dengan tubuhnya yang besar, ia berhasil merobek sebagian lingkar pelindung. Cahaya biru yang tadinya melingkari desa kini pudar, hanya tersisa di sekitar rumah Mbah Kajang. "Waktuku sudah hampir habis," bisik Mbah Kajang pada dirinya sendiri. Di saat kritis itu, suara gurunya terdengar lagi dalam batin. "Ilmu hanya akan sekuat niat pemiliknya. Jika niatmu murni untuk menyelamatkan, bahkan api yang membakar tubuhmu bisa menjadi cahaya penutup." Mbah Kajang mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu menancapkannya tepat ke dada sendiri. Sekeli berteriak histeris, warga menjerit, tapi Mbah Kajang tak berhenti. Dari tubuhnya, api biru menyembur deras, membungkus seluruh desa. Makhluk Karto berteriak kesakitan, tubuhnya terbelah 2. Wajah Karto yang melekat di kepalanya memekik. "Tidak, kau tidak bisa memisahkanku lagi. Aku sudah menyatu." Namun api biru terus membakar, memisahkan roh Karto dari makhluk itu. Sekejap, wajah Karto terlepas, melayang ke udara sambil menjerit panjang, lalu lenyap seperti asap. Tubuh makhluk itu pun hancur berkeping-keping, jatuh ke tanah menjadi abu hitam. Desa Kadu Gede selamat malam itu. Cahaya biru padam, suara raungan berhenti, angin kembali tenang. Namun tubuh Mbah Kajang roboh ke tanah, tongkatnya patah, dan api dalam dirinya sirna bersama nyawanya yang ikut terbang. Sekeli berlari mendekap tubuh Mbah Kajang, menangis keras. "Mbah, jangan tinggalkan aku, jangan." Warga berdatangan, menyaksikan tubuh kakek tua itu kini hanya tinggal jasad penuh luka gosong. Tidak ada yang berani mendekat, hingga Sekeli berteriak marah, "Kalau bukan karena beliau, kalian semua sudah mati malam ini." Malam itu, Kadu Gede selamat, tapi dengan harga yang sangat mahal, hilangnya Mbah Kajang, sang penjaga tersembunyi. Namun satu hal belum usai. Karena saat semua orang meninggalkan jasad itu, bawang hitam di tangan Sekeli tiba-tiba berdenyut hangat, seolah api Mbah Kajang masih hidup di dalamnya. Malam itu, desa Kadu Gede seperti baru saja keluar dari mimpi buruk panjang. Rumah Sekeli yang semula dipenuhi hawa anyir, teror bayangan hitam, dan panas dingin yang menusuk tulang, kini berubah hening. Suara jangkrik kembali terdengar, udara yang tadinya menyesakan terasa segar kembali. Sekeli duduk lemas di beranda, wajahnya pucat tapi matanya berbinar. Ia baru saja melalui malam paling panjang dalam hidupnya, malam di mana hidup dan mati terasa hanya setipis benang. Di dalam rumah, bawang-bawang yang semula berubah hitam kini perlahan kembali ke warna semula, seakan sudah selesai menjalankan tugasnya. Sementara itu, Mbah Kajang duduk di kursi kayu reot dengan tongkat tua disandarkan di dekatnya. Wajahnya tenang, meski tubuhnya terlihat letih. Rambut putihnya yang berantakan dan keriput di wajahnya membuatnya tampak lebih renta. Tapi di balik itu semua ada wibawa besar yang membuat orang sulit menatapnya terlalu lama. Tak lama kemudian, kabar pun menyebar. Dari mulut ke mulut, warga desa Kadu Gede mendengar bagaimana Sekeli selamat dari santet mematikan yang dikirim Karto Wisesa. Dan yang lebih mengejutkan, mereka mendengar bahwa semua itu berkat perlindungan seorang kakek tua yang selama ini mereka anggap hanyalah pedagang bawang bombay. Nama Mbah Kajang mendadak menjadi buah bibir. Pagi-pagi sekali, beberapa warga mulai berdatangan ke rumah Sekeli. Mereka ingin memastikan kabar itu benar. Ada yang membawa makanan, ada yang sekadar ingin melihat kondisi Sekeli. Namun lebih dari itu, rasa penasaran mereka pada sosok Mbah Kajang tak terbendung. "Embok Sekeli, bener niku Mbah Kajang sing nyelametkeun jenengan?" tanya seorang ibu dengan suara berbisik, seolah takut kalau ucapan itu terdengar jelas. Sekeli hanya mengangguk lemah. "Iya, nek ora ana Mbah Kajang,
Mungkin aku wes mati semalam. Warga saling pandang. Rasa heran dan kagum bercampur jadi satu. Bagaimana mungkin seorang kakek penjual bawang bisa melakukan hal sebesar itu? Mbah Kajang sendiri tidak tampak terganggu dengan bisikan-bisikan itu. Ia justru menenangkan sekeli dan warga yang datang. Ora usah pada gumun. Aku iki mung wong tua sing eso endonga. Gusti Allah sing nyelametke, dudu aku, katanya pelan. Namun kata-kata itu justru membuat warga semakin yakin bahwa Mbah Kajang bukan orang sembarangan. Beberapa hari kemudian, kabar mengenai kondisi Kartowisesa juga terdengar. Ia ditemukan di rumahnya dalam keadaan mengenaskan, tubuh kejang-kejang, matanya buta, mulutnya mengeluarkan darah hitam kental, dan tubuhnya bau anyir tak tertahankan. Warga yang dulu takut padanya kini malah menjauh, menganggapnya terkena kutukan sendiri. Semua orang tahu bahwa santet yang ia kirim telah berbalik padanya. Perlahan, rahasia yang disembunyikan Mbah Kajang mulai terkuak. Ada seorang tetua desa yang dulu sempat berguru pada orang yang sama dengan Mbah Kajang. Ia membenarkan bahwa Mbah Kajang adalah pewaris ilmu kejawen kuno, ilmu yang disegani dunia gaib. Bedanya, Mbah Kajang memilih hidup menyepi dan menyamar sebagai pedagang bawang untuk menutupi jati dirinya. Bawang sing didol Mbah Kajang kui ora sembarangan, kata tetua desa itu pada warga. Saben wulan purnama, dheweke ngelakoni tirakat. Bawang-bawang sing disiapke di donga lan diwenehi mantra kanggo nutupi niat jahat. Yen ana wong sing tulus masak kanggo keluargane nganggo bawang iku, insya Allah dilindungi. Nanging yen ana sing arep nyelakani wong sing jujur nganggo santet, bawang iku bakal dadi tameng sing balikno serangan marang sing ngirim. Warga pun terdiam. Penjelasan itu membuat mereka semakin yakin bahwa Mbah Kajang bukan hanya sekadar pedagang. Ia adalah penjaga gaib desa yang menyelamatkan mereka tanpa pernah minta dihormati. Sejak saat itu, lapak bawang Mbah Kajang di pasar tak pernah sepi. Namun, Mbah Kajang selalu menolak bila ada yang ingin membayar lebih. Ia tetap menjual bawang dengan harga biasa, bahkan sering memberi bonus segenggam bawang kecil pada pembeli yang terlihat miskin. Bawang iki mung wadah, le, katanya suatu hari pada seorang anak muda yang bertanya tentang rahasia dagangannya. Sing penting dongalan niat tulus sing ana ing jerone. Yen awakmu pengin selamet, ojo lali syukur lan ojo nyelakani wong liya. Ilmu iku mung tameng, dudu senjata kanggo pamer. Warga akhirnya belajar satu hal penting dari kejadian itu, kebaikan yang sederhana bisa menyelamatkan, sementara dengki hanya membawa kehancuran. Sekali kembali sehat, meski ia masih trauma dengan kejadian itu. Rumahnya kini sering didatangi warga yang ingin sekadar menemani, sebagai tanda bahwa ia tidak sendirian. Sementara itu, Mbah Kajang tetap menjalani hidup seperti biasa. Setiap pagi ia berjalan tertatih ke pasar, menjajakan bawangnya dengan senyum ramah. Tak ada tanda-tanda bahwa ia adalah seorang sakti yang baru saja memenangkan perang gaib melawan santet mematikan. Baginya, menyelamatkan jiwa orang lain sudah cukup. Ia tidak butuh pujian, apalagi sanjungan. Namun, di balik kesederhanaannya, ada pesan yang terus ia ulangi pada warga yang mencoba mencari tahu lebih dalam. Ilmu iku kaya geni. Yen dijaga lan dienggo kanggo nerangi wong, dadi berkah. Nanging yen kanggo ngobong wong liya, bakal ngobong awakmu dewe. Kartowisesa wis nuduhake akibate. Elinga, urip iki kudu prasaja lan tulus. Sing lindungi sejati mung Gusti, dudu aku. Malam itu, desa Kadugede terasa lebih tenang dari biasanya. Orang-orang percaya bahwa sejak perang gaib itu, hawa gelap yang dulu sering menyelimuti desa telah sirna. Dan meskipun rahasia Mbah Kajang sudah terbuka, ia tetap memilih diam di balik kesederhanaannya, seakan ingin menutup kembali pintu ilmu yang hanya sesekali ia buka, hanya ketika jiwa seseorang benar-benar harus diselamatkan.